Sampai hari ini kami ya secara hukum ya, secara keahlian kami meyakini dan dapat memastikan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada klien kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, dalam pemeriksaan dakwaan itu selalu dimunculkan nama Jokowi. Tetapi di BAP tidak ada satupun saksi yang diperiksa atas nama Jokowi. Ini model pemeriksaan apa? Kalau dia benar-benar mendakwa, benar-benar memberikan petunjuk atas proses penyidikan, semua nama yang ada dalam dakwaan itu harus diperiksa. Takbir! Gak bisa mentang-mentang presiden gak diperiksa. Kalau memang presiden gak mau diperiksa, kasus ini juga tidak perlu ada. Takbir! Allahu Akbar! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di kediamannya salah satu agen Madu Ruqyah, agen 13. Saya kenalkan nama, nomor HP beliau. Silahkan yang mau order atau mau daftar jadi agen, hubungi langsung beliau. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianto, agen dari Gresik, Triorrejo. Nomor HP 082 337 819 533. Monggo yang mau order madu gen 13 di wilayah Gresik dan sekitarnya dijamin asli murni. Mantap. Jos. Amin. Oke, salam sistem, salam sukses, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya teringat hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam kaum muslim itu bersaudara. Dan hari ini Masya Allah banyak sekali yang hadir membersamai Gus Dur dan Pak Bang Tri. Ada dari Kebumen, ada dari macam-macam tadi ya. Dari mana saja? Ada dari Surabaya, Klaten, Padang, bahkan ada dari Padang, Semarang kali ini wis ora banjir nggih. Mboten. Nah, tapi gubernurnya kedelep enggak Ganjar? Nah, hampir nggih. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali membersamai Gus Nur dan hari ini sidang agenda lanjutannya adalah pemeriksaan ahli. Apakah benar-benar saksi ahli atau ahli bersaksi? Kita tidak tahu nanti ya. Kemarin ada ahli bersaksi, ada ahli bersaksi agama, ada ahli bersaksi tentang bahasa. Nah, hari ini keterangan ahli yang akan diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum adalah keterangan dari ahli pidana dan juga ahli sosiologi. Ya, kita mau periksa nanti ya. Dan dalam jarak dekat nanti apakah benar-benar ahli atau nanti jangan-jangan ahlinya ngomong lagi, nih Pak Egi nggak ngerti bahasa ini, nanti lagi-lagi dibilangin ini nggak ngerti sosiologi loh. Kami perlu tegaskan, lawyer itu di dalam persidangan walaupun kami tahu posisi kami tetap bertanya karena kami ingin memverifikasi kasus ini melalui keterangan ahli. Jadi ahli siapapun kalau ditanya lawyer jangan baper dan juga jangan sok pinter. Maksudnya jangan baper itu ya memang tugas kami bertanya. Jangan sok pinter itu kalau kami tanya bukan kami nggak tahu, kami ingin mendalami faktanya, keahlian saudara. Ahlinya benar-benar ahli atau ahli bersaksi begitu loh. Jadi kadang-kadang kemarin itu kami komplain sekali ya. Ahli ini tidak bisa menempatkan diri posisinya sebagai ahli yang dimintai keterangannya dalam persidangan untuk menerangkan ya dalam kasus ini keahliannya itu seperti apa. Ada ahli yang baper dan bahkan ada ahli yang sok pinter ya. Dan ketika memberikan definisi terhadap apa yang kita tanyakan, jadi keblinger. Nah, jadi keblinger. Nah, padahal masih Cooper ternyata, ya. Yang membuat kita ya jadi muter-muter ini gimana? Ahli ditanya apa, jawabnya apa? Nah, gitu. Fokus. Nah, hari ini insya Allah dua ahli tadi mohon doa dan dukungannya dan tentu kita melakukan evaluasi terhadap berbagai pemeriksaan ahli yang lama, yang kemarin ya. Dan dalam kajian analisis kami dari tim advokasi Gus Dur dan Pak Bang Tri, sampai hari ini kami ya secara hukum ya, secara keahlian kami meyakini
dan dapat memastikan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada klien kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Takwir. Ya, kalau ada pasal yang mendakwa Gus Nur dan Bambang Tri itu mengedarkan kabar bohong, Gus Nur. iya, berarti harus membuktikan ada kabar benarnya. Kita hidup lagi. Ya, jadi kalau ada kabar bohong berarti harus ada kabar benernya. Dan kabar benernya hari ini, sampai hari ini tidak bisa dibuktikan tentang keaslian ijazah dari saudara Joko Widodo. Yang kedua, tidak ada penistaan agama. Kenapa? Kemarin dari ahli juga menyatakan itu hanya kurang syarat. Kalau bahasa saya itu rukun. Cuman ahli ketika saya tanya apa syarat apa rukun, nggak tahu. Jadi semua jadi satu kesatuan. Ketika saya tanya takrif tentang mubahalah secara rinci juga tidak tahu. Ya akhirnya tidak mau jawab. Ya nggak apa-apa lah, kita ambil saja keterangan dia bahwa ini kurang ya syaratnya. Tetapi apakah setiap yang kurang syarat itu kemudian menistakan agama? Kan enggak. Panjenengan sholat, ya misalkan kurang syarat, lupa atau tidak berwudu, sholatnya batal tidak? Batal. Apakah sholat yang batal menistakan agama? Tidak. Aneh saja orang mempraktikkan ajaran agama kurang syarat kok kemudian dikualifikasikan sebagai menista agama. Kalau kemudian dikatakan loh itu karena mengedarkan kebohongan. Lah kemudian ditanya sama rekan kita, kebohongan atau bohongnya di mana? Dia juga tidak tahu kalau bohongnya di ijazah palsu. Sampai hari ini tidak terbukti ijazah aslinya. Lalu di mana bohongnya? Ketika dikembalikan, Anda sendiri yakin nggak ijazah itu asli? Semua ahli tidak pernah melihat ijazah asli. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah melihat ya aslinya ijazah meyakini ijazah itu asli? Dan bagaimana mungkin orang yang tidak pernah tahu ijazah Jokowi itu asli, kemudian ada kajian yang mengatakan ada ijazah palsu dianggap bohong? Jadi tidak nyambung juga kalau dasar pengenaan penistaan agama itu karena mengedarkan bohong. Nah, saya justru curiga ini jangan-jangan udah settingan. Karena masalah bohong ini sama di dalam BAP kan semua menyatakan demikian. Saya sebagai umat Islam merasa ya kecewa, keberatan karena Al-Qur'an sebagai kitab suci dijadikan sarana untuk menyebarkan kebohongan. Loh, di mana kebohongannya? Dan bahkan ada saksi beragama Kristen kok ngomong saya sebagai umat Islam. Ini luar biasa ini. Ini mengkonfirmasi bahwa memang ada desain besar terhadap kasus ini yang ingin membela kekuasaan rejim. Harusnya kita itu punya hak yang sama, punya kepentingan yang sama. Oh, bapak-bapak jadi tentara aja ijazahnya harus asli. Lawyer jadi pengacara ijazahnya asli atau tidak? Harus asli. Lah presiden kan jauh lebih harus asli gitu loh. Nah, kalau memang Bapak Presiden ijazahnya asli, sampaikan saja, tidak perlulah kemudian gengsi. Ini kan equality before the law. Nah, dalam pemeriksaan dakwaan itu selalu dimunculkan nama Jokowi. Tetapi di BAP tidak ada satupun saksi yang diperiksa atas nama Jokowi. Ini model pemeriksaan apa? Kalau dia benar-benar mendakwa, benar-benar memberikan petunjuk atas proses penyidikan, semua nama yang ada dalam dakwaan itu harus diperiksa. Takbir! Gak bisa mentang-mentang presiden gak diperiksa. Kalau memang presiden gak mau diperiksa, kasus ini juga tidak perlu ada. Takbir! Jangan rakyat diperiksa, dikuyo-kuyo, dipenjara, dituduh menyebarkan hoak, dituduh mengedarkan kabar bohong, dituduh melakukan penistaan agama, dituduh menyebarkan kebencian permusuhan berdasarkan sara, tetapi presidennya, orang yang disebut-sebut itu tidak pernah diperiksa. Ini sistem pidana apa ini? Ya, ruwet ini, nggak ada ini pelajarannya di Fakultas Hukum apapun. Demikian dari saya persilakan Bang Egy Sujana. Saya persilakan dulu pengacara pirang. Nah, pengacara rambut pirang. Iya. Jangan jatuh lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memasuki sidang yang ke-8 dari pemeriksaan saksi fakta, juga saksi ahli. Saksi fakta kalau nggak salah 15, kalau saksi ahli baru 2. Ya. 16. Saksi fakta 16. Oh, saksi fakta 16, saksi ahlinya baru 2. Berarti 18. Ya, 18. Yang mana selama ini dan sampai detik ini juga untuk yang dituduhkan berita bohong ataupun penistaan agamanya sampai saat ini belum terungkap atau terindikasi ada
yang menyatakan ini bohong. Kalau ada bohong berarti ada benar. Ada ijazah palsu berarti harus ada ijazah asli, gitu. Bambang Tri dituduh menyebarkan berita bohong karena menyebarkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi sampai saat ini tidak ada pun satu saksi baik fakta maupun ahli yang menghadirkan atau setidak-tidaknya melihat dengan jelas keberadaan atau keabsahan dari ijazah tersebut. Ya, jadi mohon ini juga terkait juga penangguhan Gus Nur sekiranya bisa juga untuk ditangguhkan karena Gus Nur sebagai kepala keluarga, tulang punggung yang sampai pada saat ini selalu mempertanyakan tentang penangguhan, di mana dia dituduh namun belum terbukti sama sekali dan sampai di 18 saksi juga belum terindikasi bahwa unsur-unsur yang dituduhkan itu juga terbukti. Kalau dari saya nanti hanya akan di persidangan lah. Ini biar Bang Egy yang lebih menggigit ya. Oke, dari saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang Bang Egy biar lebih Takbir.